saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dalam menghadapi fenomena COVID-19 ini, saya melihat ada sebuah ayat yang tiba-tiba menjadi booming, yaitu Matius 18 ayatnya yang ke-20, yang berbunyi, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka." Ayat ini tampaknya dihadirkan sebagai sebuah cara untuk menentang yang namanya online service atau ibadah streaming. Karena belakangan ini gereja-gereja memutuskan untuk tidak mengadakan pertemuan ibadah secara langsung atau tatap muka, dan mulai menggantinya dengan ibadah streaming atau ibadah online. Nah, ada beberapa pihak yang melihat bahwa ibadah online ini sebagai sebuah kesalahan dengan merujuk kepada Matius 18 ayat 20. Mereka beranggapan bahwa ayat ini bicara tentang persekutuan, dan persekutuan itu harus dihadirkan, persekutuan ibadah itu harus dihadirkan oleh 2 atau 3 orang secara langsung. Karena ayat 20, Matius 18 ayat 20 berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Menarik sekali, saudara. Jika kita melihat ayat ini, maka kita perlu bertanya, apakah ayat ini sedang bicara tentang pertemuan ibadah atau justru hal yang lain? Nah, mari kita bedah bersama. Saya ingin menekankan bahwa ketika membaca Alkitab, kita harus melihat secara komprehensif dan kontekstual. Jadi kita harus melihat sebuah teks itu sedang bicara apa sebetulnya. Sebagai contoh, ketika kita bicara tentang meja bundar misalnya, ketika sebuah pembicaraan itu berfokus atau berorientasi atau pokok pembicaraan itu tentang sebuah pertemuan, sebuah rapat, dan meja bundar disebut, maka kemungkinan besar kata meja bundar itu merujuk kepada pertemuan, karena itu merupakan sebuah kiasan. Namun jikalau sebuah topik pembicaraan mengenai rumah makan dan makanan misalnya, itu ya dalam keadaan yang lapar, maka kemungkinan besar ketika kata meja bundar itu muncul, maka itu sebetulnya seringkali merujuk kepada meja yang bentuknya bundar, literally. Akan tetapi ketika sebuah konteks itu berbeda, maka tentunya kata itu atau sebuah kalimat akan berbeda pula pada pengertiannya. Benar? Nah, begitu juga dengan ayat Alkitab. Sebuah teks itu dibatasi oleh konteksnya. Dan jika kita melihat konteks Matius 18, itu dimulai dari ayat yang ke-15. Ayat 15 itu berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali." Lalu ayatnya ke-16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat yang ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, ternyata dari ayat 15 kita bisa melihat bahwa konteks Matius 18 ayat 20 sebetulnya adalah sebuah kesaksian dalam memberikan teguran. Kenapa? Karena di ayat 15 ketika kita memberikan sebuah teguran, namun seorang yang berdosa itu tidak mendengarkan, maka kita perlu membawa 2 orang lagi atau 3 orang lagi sebagai saksi. Nah, saksi ini bicara tentang peneguhan akan perkara, dan itu merupakan sebuah tradisi Yudaisme dalam Perjanjian Lama, di mana ketika seorang berbuat dosa dan kita mau menegurnya, namun dia tidak mau mengakui kesalahannya, maka perlu membawa 2 atau 3 orang saksi supaya perkara itu menjadi sah. Nah, demikian juga di dalam Matius 18 ayat 20, itu bicara tentang kesaksian dalam menegur. Artinya Tuhan berkenan ketika 2-3 orang berkumpul. Artinya ada kesaksian, ada dukungan yang sah, maka Allah berkenan terhadap dukungan itu, dan Kristus berkenan terhadap kesaksian yang tersebut, bukan tidak. Artinya ayat ini sama sekali tidak dapat digunakan dalam konteks persekutuan ibadah, dan untung apalagi dipakai untuk menentang yang namanya online service atau ibadah streaming, karena ayat ini sama sekali tidak bicara tentang persekutuan ibadah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, saya tidak akan membahas apakah online streaming bisa atau tidak. Namun yang lebih yang menjadi perhatian saya di sini adalah cara membaca Alkitab yang sering keliru dan sering memakai sebuah teks untuk mendukung sebuah idealisme, sekalipun teks itu tidak berbicara demikian. Dan itulah yang bisa disebut, yang saya sebut sebagai yang namanya melecehkan firman Tuhan, karena kita melepaskan teks dari konteksnya.
Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu ingat bahwa teks Alkitab itu tidak pernah berdiri sendiri. Kebenaran bukan hanya tentang teks, namun juga tentang konteks. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga membuka wawasan kita dalam membaca firman Tuhan dan membawa kita untuk menemukan makna otentik dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.